aparatur sipil negara kita. Nah ini, jadi profil ASN kita memang ini gendernya perempuan lebih banyak memang, tapi saya tidak ingin bahas ini. Tetapi ASN kita sekarang lebih banyak menumpuk di perkotaan. Formasi merata, tetapi dapat setahun 2 tahun ngelobi ketua DPRD, ngelobi Pak Pangdamnya, ngelobi Pak Kapoldanya, Pak Gajarinya, gimana caranya pindah ke kota. Sehingga ini akan jadi masalah terus. Formasi diambil di desa, tapi ujungnya pindah ke kota. Yang di Papua juga sama. Nah, kemarin Bapak Presiden telah mengumumkan formasi sangat besar dalam sejarah, 2,3 juta. Kita selesaikan seluruh honorer yang 1,8 juta, yang itu catatannya adalah masuk di database BKN. Ada 5 prioritas ASN yang kita prioritaskan untuk direkrut pada tahun ini yang akan kita selesaikan. Fokus tenaga guru, menyelesaikan tenaga non-ASN, ya, ini yang 1,8 juta, totalnya 2,3 juta. Dan tahun ini adalah rekrutmen fresh graduate terbesar dalam 10 tahun terakhir. Biasanya ya hanya 26.000, 20.000, sekarang 600.000. 200.000 untuk formasi di IKN. Karena Presiden belajar banyak di seluruh dunia bagaimana Canberra, Brasilia, dan negara-negara yang pindah ibu kotanya lambat. Maka kita sedang siapkan talenta-talenta fresh graduate untuk pindah ke IKN. Dan ada 400.000 kita siapkan untuk PNS di seluruh Indonesia termasuk kabupaten kota. Sayangnya kabupaten kota sebagian tidak merespon ini, masih fokus menyelesaikan honorer. Mestinya honorer kita selesaikan, talenta fresh graduate juga kita terima. Di sinilah kita ingin berharap ke depan Pemda-Pemda akan punya talenta-talenta digital. Yang kedua, Pemda-Pemda nanti akan merekrut auditor di sini. Karena hampir kabupaten kota kekurangan auditor. Maka ini kesempatan Pemda, Pemprov untuk merekrut auditor sekarang. Belum tentu tahun depan Bapak akan punya kesempatan. Sehingga ini untuk mendorong perbaikan tata kelola birokrasi kita supaya bisa berjalan dengan baik. Inilah Bapak sekalian, APIP ini menjadi penting untuk diperkuat. Presiden berkali-kali menyampaikan kesempatannya sekarang. Tapi sayang kemarin saya lihat Pemda, Pemprov tidak segera mengusulkan ini. Memang Pak PJ, tahun ini beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin, formasi dari kami detail. Sekarang kami berikan ke Pak Gubernur, kami berikan Bupati Wali Kota, karena yang tahu prioritasnya adalah teman-teman di kabupaten kota. Sayangnya, maksud baik dari pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan ini, sayangnya Bupati Wali Kota di sebagian tempat tidak memanfaatkan ini dengan baik. Total kalau kita lihat jumlah formasi di Jawa Barat itu 5.082. CPNS-nya 1.018. Sayang juga ini tidak banyak usulannya. PPK-nya, P3K-nya 4.000. Jadi tidak besar. Saya nggak tahu prioritasnya seperti apa. Tetapi ini formatnya kemarin, karena kemarin ada yang usul sampai 9.000 dan seterusnya 10.000. Nah kalau kita lihat top 10 formasi terbanyak di Jawa Barat, kita lihat ini Bekasi, CPNS-nya tidak mengusulkan, baik kota kabupaten, ini kita lihat Cianjur dan seterusnya, Bandung, Garut, Cimahi. Kita lihat juga next, instansi pemerintah di Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, Bogor. Inilah persetujuan formasi yang telah kami berikan. Next, terus next. Memang sebagian, kalau terkait dengan pengadaan barang jasa, semua melototin. Tapi begitu pengadaan ASN, kita tidak fokus. Padahal ini adalah kunci dari engine birokrasi. Nah, kita sedang mencari rumusan Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, para Bupati Wali Kota. Inilah yang kami sedang diskusikan dengan Bapak Presiden. Karena ternyata contoh di UGM, ahli talenta yang top bukan dari sarjana informatika, tapi sarjana filsafat. Jangan sampai kita nanti rekrut talenta digital hanya lolos dari sisi kesarjanaan, tapi tidak bisa mendevelop. Nah inilah kita sedang cari solusi supaya kita tidak hanya ketemu orang yang bisa mengerjakan soal CAT,
tapi juga bisa membangun terkait dengan sistem digital. Maka sekarang di startup, sarjana tidak lagi jadi syarat. Kamu bisa apa? Ada di jurusan pertanian tapi bisa mendevelop, dia diterima menjadi pegawai di startup. Nah, sekalian mudah-mudahan kita segera menyelesaikan ini. Nah, inilah talenta-talenta digital menuju birokrasi digital yang sedang kita cari. Mari kita bersama-sama kita mencari ini supaya birokrasi kita ke depan bisa ada. Layanan digital kita, ini arahan Presiden, kita berharap ke depan langsung ke masalah, tidak lagi ke silo-silo kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur. Ini contoh web service-nya yang ada di Estonia. Saya contohkan terus ini. Bagaimana di Estonia, dia langsung menampilkan 5 masalah terbesar. Oh, ternyata begitu masuk websitenya mereka, oh bagaimana kadang lihat websitenya Pemda, bupati, wali kota, bupatinya gede banget. Begitu masuk lagi foto kepala dinas, masuk lagi foto, jadi banyak fotonya, bukan langsung tanya. Kami sangat berharap Pemprov Jabar bisa menginisiasi ini. Para bupati wali kotanya bisa membuat webnya langsung rakyat ke masalah seperti ini. Kita sedang menyelesaikan portal nasional. Targetnya adalah negara cepat, mudah, dan murah. Dan ini sedang kita kerjakan. Bapak sekalian kami hormati. Sehingga dengan demikian nanti pelayanannya akan bisa terintegrasi dengan cepat. Rakyat tidak harus masuk ke dalam web-web kepala dinas. Kita tidak ingin lagi satu aplikasi, satu inovasi. Dan ini jelas arahan Presiden di berbagai ratas. Yang berikutnya adalah pemerintahan di era digital ini membutuhkan infrastruktur digital. Jadi kita sedang menyelesaikan Digital ID, Pak PJ. Digital ID ini bukan perkara mudah. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Ini ada Pak CK yang masih PJ. Kita menyelesaikan Digital ID ini rapat 36 kali. Bayangkan. Kenapa? Karena identitas digitalnya ada di Menteri Kominfo, IKD-nya ada di Kemendagri. SSO-nya ini pakai yang mana ini? Pakai IKD atau identitas digital. Rapat kabinet udah sering. Nah, saya diminta oleh Presiden, kami dari Kemenpan menjadi koordinator penyelesaian. Alhamdulillah ketemulah rumusan ini. Ini sangat teknis, tetapi ini menjadi pintu untuk kita selesaikan SSO. Sehingga dengan demikian, Mbak sekalian yang kami hormati, ke depan ini sekarang lagi di-develop. Karena ternyata untuk membereskan sistem pemerintah berbasis elektronik tidak gampang. Masing-masing kementerian punya konsultan masing-masing yang semua nomor 1, hebat semua. Maka susah diinteroperabilitaskan. Susah semua. Pemprov, institusi kepolisian punya